Oke guys, lanjut lagi. Sekarang ini saya mau ganti dulu bohlam di saklar AC ya kan. Jadi seperti yang kita lihat ini yang nyala cuma satu. Nih, bagian sini doang. Terus untuk yang dua sisanya dia nggak nyala. Jadi ini bakal kita ganti pakai bohlam LED dan warnanya putih. Jadi nanti kita bikin nyala semua guys untuk si lampu saklar fog lamp Vios Gen 2 ini. Nah, untuk bohlamnya ini bentuknya kayak gitu. Jadi untuk pemasangannya nanti kita buka dulu semua, oke? Nah, oke guys, ini bohlam LED barunya sudah terpasang dan sekarang saklarnya nyala semua guys untuk lampunya tuh. Ya kan? Nah, nyala seperti ini. Jadi untuk saklar lampu AC sudah oke. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin untuk permasalahan di pengereman ini sudah kita ketemukan permasalahannya. Ternyata setelah kita cek-cek dari modul ABS nya guys. Nah, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar dengan pemilik mobil, akhirnya kita putuskan untuk si ABS nya ini kita nonaktifkan aja, ya kan. Ini kita nggak tahu imbasnya dari apa, bisa sampai si modul ABS nya ini kena, ya kan. Bisa jadi mungkin dari bekas kecelakaan kemarin, kita nggak tahu juga. Jadi pokoknya untuk modul ABS ini kan harganya lumayan tuh, kalau nggak salah sekitar 2 jutaan lah untuk modulnya doang. Nah, ini kemarin kita ngobrol, akhirnya ya di bypass aja jalurnya, dinonaktifkan ABS nya. Jadi remnya sekarang dibikin seperti limo, ya kan. Dia nggak pakai ABS. Jadi dari master rem nggak lewat ABS dulu, langsung ke kaliper gitu, ya kan. Untuk cara seperti ini udah kita lakukan di beberapa project car seperti biasa, sesuai dengan permintaan yang punya mobil, dan sudah kita kasih tahu juga resikonya seperti apa, ya kan. Dan oke, untuk di mobil ini kita bikin ABS nya nonaktif gitu. Jadi untuk fungsi ABS ini kan dia itu ngocok rem sebenarnya. Jadi ketika kita rem mendadak gitu kan, kalau yang nggak ada ABS nya dia langsung ngunci. Jadi si kaliper itu langsung menggigit piringan cakram, langsung ngunci gitu kan. Akhirnya kalau misalnya jalannya lagi licin bisa ngeglosor gitu kan. Nah, kalau ABS dia kayak ngocok cuman cepet gitu. Jadi pas kita injek rem mendadak gitu dia ngocok cepat. Jadi si mobilnya ini nggak melintir guys, karena remnya dikocok gitu, dikocok cepat sama modulnya gitu. Sesuai judulnya ABS, anti lock braking system gitu. Oke. Jadi untuk ngebypass jalur rem ini udah selesai. Ini tinggal kita test drive, ya kan. Nanti kalau misalnya setelah kita test drive oke, atau misalnya ada kendala lagi, nanti kita infokan lagi sama pemilik mobil gitu guys. Jadi untuk pengerjaannya di mobil ini sepertinya udah selesai, karena memang PR-nya nggak banyak, ya kan. Cuma ya pengerjaannya cuma ringan-ringan lah kayak gitu. Oke, langsung aja kita test drive mobilnya guys. Oke guys, ini kita lagi test drive. Kebetulan turun hujan gede banget nih tuh, ya kan. Bisa teman-teman lihat, ini dibarengin angin rada ngeri ya gitu. Jadi rencananya ini kita test drive kurang lebih sekitar 30 kilo jalannya dari garasi rumah, ya kan, bolak-balik 30 kilo. Dan setelah tadi kita jalan kurang lebih sekitar ada mungkin 17 kilo lah ya, itu ABS di speedometer nyala gitu. Tadi kita scan, karena kita bawa scanan, kita scan, muncul kode error roda depan sebelah kanan. Tapi tadi udah kita scan, karena kita bawa scanan. Sekarang indikatornya udah mati. Kita coba sampai rumah nyala lagi apa enggak. Nanti untuk kondisinya kita konfirmasi sama yang punya mobil. Ini bisa jadi dari sensor ABS yang kemarin kita ganti tuh, sensor baru. Mungkin barangnya kurang oke karena aftermarket, atau bisa juga dari jalur kabel ada yang putus gitu kan. Jadi kalau dari ECU kayaknya nggak mungkin. Tuh, ini hujan gede kayak gini asli ngeri nih. Ini dibarengin angin lagi, aduh. Oke, jadi kita jalannya nggak usah ngebut-ngebut, kita pelan aja.
Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin kita sudah test drive, kondisinya hujan, terus ABS nyala, cuman kita scan lagi sekarang hilang. Dan kemarin dari hasil test drive, remnya oke, ya kan, enak, pakem, gitu. Terus untuk ABS kita scan kan kemarin di jalan, alhamdulillah nggak hidup lagi untuk indikator ABS yang ada di speedometer. Cuman kita nggak tahu nanti setelah dipakai sama yang punya mobil hidup lagi apa enggak. Ya mungkin nanti kita komunikasi aja gitu ya kan untuk permasalahan di ABS ini. Nah jadi semua part sekarang sudah terpasang tuh ya kan di mobilnya. Ini jok nanti kita bersihkan lagi karena kemarin kena hujan pas test drive ya kan. Jadi yang kayak gini-gini nanti kita bersihin lagi tipis-tipis. Untuk setir juga udah terpasang. Dan ternyata untuk di bagian setir dia tombol steering switchnya dia nggak fungsi guys. Udah kita coba fungsikan tapi dia error. Jadi ketika kita sambungin ke head unit dia malah volumenya naik terus sampai mentok sampai wah berisik lah pokoknya. Nggak tahu ini errornya di steering switchnya atau di head unitnya, kita nggak tahu. Oke. Jadi untuk sementara ini untuk steering switchnya kita matikan aja gitu. Oke guys, ini lagi kita cuci dulu, kita lap-lap. Jadi kemungkinan kalau nggak nanti malam mungkin besok ya mobil ini langsung diambil sama pemilik mobilnya guys. Jadi kita tunggu aja. Oke. Jadi untuk untuk pengerjaan di project car berapa nih, 63 ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi mohon maaf ini kita banyak sensor di mobil ini karena pertama menjaga privasi mobil ini ya kan. Yang kedua kenapa disensor supaya saya bebas ngomong lepas gitu kan. Apa aja minusnya di mobil ini kita omongin lah gitu. Oke. Karena mungkin yang punya mobil juga pengen lihat prosesnya seperti apa, kondisi mobilnya seperti apa. Jadi kalau nggak disensor ya kita ngomongnya juga rada nahan-nahan mungkin gitu. Oke. Nah, oke guys, ini yang punya mobil lagi OTW, mungkin sekitar sejam lagi sampai sini. Dan ini mobil sudah kita siapkan, ya kan, untuk part-part bekasnya kita kasih semua, ya kan. Itu ada grill, per, tatakan per segala macam, lampu, setir, dan juga spacer. Nih, ini ABS, ini kita kasih semua, gitu, ya kan. Jadi nanti masalah dibawa apa enggak ya terserah yang punya mobil. Itu kalau misalnya enggak mau dibawa ya kita amankan aja, ya kan. Untuk jok-jok ini sudah kita bersihkan lagi. Ya kan, karena kemarin pas test drive kena hujan ya makanya dikotor lagi. Biasanya kalau bersih-bersih yang kayak gini saya bikin terakhir gitu. Nah ini untuk cup holder sudah kita benerin pegasnya. Ini kita nemu ini di sini, biarin aja. Tuh. Ini awalnya nggak kebuka guys. Ini kita kasih pegas baru dan oke lagi. Gitu. Nah ini juga, ini kan di sini kemarin ada semacam alarm ya, dipasangin alarm. Itu covernya udah nggak ada ternyata. Jadi kita ngambil cover dari sini dipindah ke bawah tadi. Nah yang ini kita kasih saklar fog lamp dummy seperti ini. Sebenarnya masih fungsi sih, masih bisa, cuman nggak ada fungsinya. Daripada bolong kan ya kita pasangin itu aja supaya lebih rapi gitu. Oke. Untuk di bagian bumper depan ini klip-klipan sudah kita lengkapin semua. Nih lampunya baru. Untuk nyala lampunya ini warna putih. Lampu utamanya putih, lampu jauh putih, lampu fog lamp juga putih, lampu seri putih, lampu sen kuning. Jadi sesuai standar aja, oke. Terus mobil ini kan nggak dicat ya, nggak dicat. Cuman kemarin pas kita bongkar bumper depan karena mau ganti lampu, itu bumper sebelah sini nih, sebelah kanan, dia udah retak dempulannya gitu kan, udah retak-retak dempulannya. Jadi ini kita sealer aja untuk bagian sambungan bumper dan juga fender. Gitu dibikin kayak nut gitu kan, hitam sealer. Supaya kelihatannya rapi guys. Gitu. Nah, kayak gini ya contohnya nih. Tuh, ini hitamnya hitam sealer nih. Yang sebelah sini sebenarnya masih rapi.
Cuman kemarin yang punya mobil minta di sealer kiri kanan aja supaya kelihatan sama gitu. Nih, tuh bempernya retak kayak gini ya. Nah, jadi karena nggak dicat ya kita bikin rapihnya kayak gini aja. Karena bagian atasnya tuh dia kayak melekat gitu, si apa namanya, si dempulnya. Nah, untuk jarak ban ke fender ini sudah kita setel sesuai kemarin permintaan yang punya mobil. Depan kita bikin 2 jari seret, belakang 2 jari longgar guys, gitu. Oke. Ini walaupun velgnya pakai spoon, murtad lagi aja ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, oke. Lumayan ganteng sekarang, nggak terlalu cingkrang ya kan, karena ya udah dibenerin untuk fitmentnya gitu. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja ya kan. Terima kasih yang udah nonton video Project 63 dari episode pertama sampai episode terakhir nih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada pemilik mobil juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah mempercayakan ngedananin mobilnya di Bakemono Garage. Oke, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.